Open the door, men. Jujur tadi nggak tahu apa aja. Bodoh-bodoh anjir. Selamat siang Bodoh. teman-temanku. Kami dari kelompok 5 akan membahas podcast kali ini kita akan membahas apa? Apa ya? Ini agak menuju ke agama sih kayak ya. Iya. Ini Mengapa lumayan negara lagi sekolah negeri itu sangat menyusung agama Islam padahal kan khususnya sekolah negeri yang ada di kabupaten dan kecamatan. Yes, betul. Di pinggiran lah katanya. Ya kan gitu, guys. Karena kita juga berasal dari latar belakang yang berbeda, kita akan membicarakan dulu tentang SMP kita. Kamu dari SMP mana, Bang? Kalau saya swasta, jadi saya di Stella 71 Yogyakarta. Oh, kalau saya itu dari suatu SMP di sebuah Lo diam gak sih? Dari sebuah kabupaten dan kecamatan yang enggak terlalu besar dan terlalu kecil. Aku tidak akan membilangnya karena kita akan membahas sekolahnya di sini. Kalau Anda Urutnya dari Ya SMP mana kau? dari SMP Lab School Untat Palu. Yes. apa Yang Untat? Nah, kan Untat. Saya Jogja, dia juga dari Palu. Kolaborasi, bro. Yes. Kameramen dari Oke, di sini juga ada kameramennya, tapi nggak kelihatan. Yes. Ya, semoga kelihatan di kamera. Yes. Dia pengen masuk kamera. Dia SMP-nya Muhammadiyah, tapi dia seperti bos saya, guys. Betul. Oke, mari kita membahas dulu SMP-nya Noel dulu ya. Karena dia berasal dari SMP negeri. Ya, aku ceritakan sedikit apa Mas? Selama kamu sekolah di negeri gimana perasaanmu? Kayak feel pertamamu gimana? Pas benar-benar pertama kali itu. Kan saya masuk pas Covid ya. Jadi di rumah tuh. Jadi belum ada tuh rasa-rasanya, cuman pas pertama kali itu dipateri dari gurunya gitu loh. Tiba-tiba ada istilah-istilah Islam yang tiba-tiba masuk kayak anjir, gue kaget. Ini istilah apa? Oh, bejir banget, jir. Iya, jir. Tapi mau nanya nih, waktu sekolah di sana tuh teman-temanmu rata-rata agamanya apa? Beda atau Islam doang gitu? Agama di sana tuh cuma 3 doang, Kristen, Islam, Katolik. Tak ada Jadi yang lain. kalau di kelasmu tuh banyak kan mana agamanya? Islam, 2 orang Kristen. Bejir. Sama gua jadi 2 orang Kristen. Lu Kristen ya, aku baru tahu sih. Gua ateis. Oke, apalagi kita tanya, aku juga bingung deh. Oh, pan waktu itu Covid. Nah, waktu tatap mukanya, kan ada tatap muka tuh. Nah, pas tatap muka tuh kayaknya biasa aja, tetapi lama-lama kayak gila dia sekolah Islam banget, apalagi sekolahnya ganti kepala sekolah 3 kali gitu loh. Hah? Apa? Ganti kepala sekolahnya 3 kali. Bejir. Satunya di Anjir. yang kedua. Kayak yang kepala sekolahnya banyak kan problem katanya. Yang ketiga gimana? Aman atau gimana? Yang ketiga tuh kayak mulai membaik gitu loh. Cuman aku pas kelas 9 semester 2. Jadi ya lumayan Oh ya, mungkin tahu lah. lulus, jadi belum tahu apa efeknya. Oke. Cuman progresnya membaik. Jir juga ya negeri sekolah negeri jir. Iya ya. Tapi Oke. kalau buat tadi aku nggak tahu pandangan sekolah negeri di kota kayak apa. Jadi aku nggak mau bilang sesuatu tentang sekolah negeri di kota. Yes. Ya bagimu sekolah negeri yang dulu kamu sekolahin tuh bagimu dalam pendidikan, segi pendidikan lah, itu bagus atau enggak? Jelek banget. Anjay. Itu guru-guru gak niat ngajar. Ya kamu kalau perbandingan swasta sama negerimu, lebih mending swasta yang biasa atau negerimu itu? Swasta yang biasa lah. Gini loh, swasta kan guru tuh punya tanggungan untuk mengajar, dibayar oleh orang tua, punya tanggungan untuk mengajar. Sedangkan negeri, ya wes kono maca buku kono ora usah aku rasa ngajar sinau dhewe ngono. Begitu perbedaannya begitu jauh gitu loh. Bejir banget jir. Kalau Anda SMP Untat Palu, Kenapa? Ya gimana pendidikannya, Pendidikannya atau gimana tuh? bagaimana lingkungannya gitu loh? Biasa aja. Oke, sama aja Jet. Ya kalau swasta memang gurunya niat ngajar apa gak? Ada yang niat, ada yang enggak. Tanya ngajar. Ada yang niat, ada yang enggak. Oh, berarti dia di tengah-tengah nih, gue di bawah, dia di atas, tengah-tengah. atas putih. Oke, negeri kayak gitu ya teman-teman. Iya, Tapi dari segi pendidikan juga jelek sih. Apalagi kita tanya ya enaknya. Oke, dari segi pertemananmu deh, kan mungkin habis pendidikan masih ada segi pertemanan tuh. Kalau pertemananku mah biasa aja. Kita gak memandang lu Islam, lu Kristen, cuman ya kadang-kadang mereka gak ngerti kalau bahas agama nih.
Ya, cuman itu aja sih tuh. Aku gak ada masalah sama mereka. Kecil juga ya. Hai teman-teman. Oke, itu aja dari negeri ya guys. Cuma bisa apa lagi ya? Lupa, aku bingung mau nanya apa lagi aja. Apa Ren? Apa ya? Nak? Iya kau, kasih topik dikit lah. Apa? Kalau swasta kita soalnya mau bahas swasta pun, tapi kita topiknya mau negeri. Iya, topiknya kita tuh negeri. Jadi rada bingung juga hitungannya. Karena kita kan nggak tahu negeri kayak apa. Terus kalau misalkan kita mau bahas negeri terus menerus kan mesti banyak kan lebih jelek daripada baiknya. Terkadang. Fakta. Tapi di Jogja ada beberapa SMA negeri memang terfavorit guys. Ya, Tekeluk, Patma. Fatma, terus ada 8 sama Delayota. 1 Teladan Delayota. Kalau di sini ada guys dekat kosan Noel. SMA 9 tuh juga lumayan bagus. Itu tapi negerinya benar-benar negeri yang bagus. Kan terkadang negeri juga ada yang jelek tuh. Ya misal ada guru yang bernama Bu Guru Salsa yang Ya Nggak itulah, nggak jelas aku juga nggak bisa bahas ke bu guru salsa yang kayak dia bikin kasus tapi kok malah naik gitu loh. Gak kayak siapa Tapi- namanya vokalisnya Ben Sukatani yang malah di DO Oh. dari sekolahnya, kan gak adil gitu loh. ya bejir nggak adil jir. Yang memperjuangkan kebenaran malah di DO, yang punya masalah malah naik. Yes, Kan- yes. Dan dia dari negeri juga kan. Ya, Ya, wow. rada wow juga ya. Tapi kita apa sih? Kamu sering lihat ini nggak sih? Tapi negeri itu terkadang lebih menang dipikir masalahnya lebih banyak nggak sih Nol, daripada swasta tuh ngapain Nol perkiraanmu? Masalah apa? Kayak misalkan kemarin tuh SMK mana ya? Bukan SMK ya? Aku lupa ya. Tapi banyak kan Tawuran gitu? Ya kak, tawuran ngapa lebih banyak tawuran tuh terjadi pada sekolah negeri dibanding swasta? Menurutku ini belum benar-benar fakta atau Iya. cuma spekulasi saja. Di sekolah negeri kan nggak ada pembayaran gitu. Dan tentu pasti ada banyak orang-orang yang kurang mampu akan masuk sekolah negeri. Orang-orang kurang mampu yang ya itu pasti pendidikannya di belakang, kemampuan berpikirnya di belakang, kemampuan menjaga emosinya mungkin juga di belakang. Nah, itulah yang menyebabkan mereka suka emosi, suka terpancing nih emosinya. Misal ada anak-anak sekolah lain yang ngejek, sekolah menjelek bla bla bla, ya mereka langsung naik emosinya gitu loh, dan langsung berkonfrontasi dengan yang mengejeknya. Menurutku begitu. Oke. Kalau sekolah swasta memang jarang ya. Cuma jarang, cuma mungkin ada, tapi beberapa Itu ya di doang. belakang gitu ya. Nggak tahu sih yang itu. Ya di Itu ngapa belakang lagi ya, ya? itu ya. Oh, aku mau tanya satu hal lagi juga nih. Apa ya? Bagimu pendidikan agama di sekolah negeri itu sangat mendukung karakter anak-anak nggak? Maksudnya kayak misalkan membuat anak lebih terpandang pada apa-apa gitu. Mendukung nggak? Sejauh pengalamanku dulu tuh kayak ya udah agama nggak ada spesialnya gitu loh. Tapi kok banyak yang menspesialkan Islam dalam dalam sekolah negeri itu. Why bagimu? Karena Islam adalah agama mayoritas di negara kita, jadi nggak ada pilihan lain. Misal kalau suatu tempat nih mayoritas A, ya kali agamanya B, kan nggak masuk akal gitu loh. Bejir juga ya, suka pertanyaanku rada-rada. Cuma memang buatku masalah itu, kalau kamu kan sekolah negeri harusnya netral, isinya banyak murid dari Islam, Kristen, mungkin aja Konghucu, Hindu. Ya kamu harus netral gitu loh, nggak condong ke budaya satu mayoritas. Ajarkan juga budaya yang lain, ajarkan juga toleransi. Jangan cuman ini budaya yang paling kuat, jadi dipakai di sekolah ini. Ya kasihan dong yang minoritas, nggak disingkirkan gitu. Ya bejir. Semisal pelajaran agama. Dulu pelajaran agamaku tuh jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Sedangkan yang mayoritas ya di jam pelajaran biasa gitu. Bejir juga ya. Dan aku tidur di kelas. Ya lumayan sih itu sebenarnya. Oh ya, kamu selama di negeri kan maksudnya ada kayak itu nggak sih apa aturan kayak apa ya waktu isya apa ya pagi yang bisa sholat sholat siang Asar ya? asar nggak sih? Zuhur kok asar? Ya, zuhur jam berapa? Ya berarti zuhur. Itu ada nggak di sekolahmu? Ada lagu satu cerita tentang sholat zuhur. Anjir. Jadi dulu Emang kau itu. di sekolahku ada kewajiban sholat zuhur. Di sekolah semua siswa harus sholat, dan itu motong 1 jam. Yang Kristen gak disuruh ngapa-ngapain, suruh di kelas doang. Bejir. Padahal kalau pulangnya cepat masih ada waktu buat sholat zuhur di rumah. Bejir.
Bejir banget. Siapa gak yang ngusir sama itu? Waktu kita terbuang di sekolah yang mungkin kita bisa mengasah skill kita di rumah gitu, misal video editing, foto, gambar di rumah gitu kita asah. Kepotong waktu di sekolah gara-gara ya begitulah. Kan Bejir. sangat tidak Mbe. begitulah. Sih kok bingung. Mbe aja, Wak. Kemudian apa lagi ya? Aku juga bingung mau bahas apa. Kita udah bahas negeri, kita udah sesuai dengan. Oh ya, kalau menurut kalian sekolah negeri yang bagus tuh harusnya kayak gimana? Aku nyebut sekolah aja, aku malas fasilitasnya soalnya. Kalau secara aku lihat negeri-negeri yang bagus tuh ya kalau di Jogja tuh sekolah tuh ya lebih terpandang kayak Padma sih. Padma tuh lebih menang juara di nilai-nilainya. Itu banyak prestasi jadi di sini sana. Apalagi langganan UGM Bejir. Kalau aku lihat Padma tuh berarti lebih pendidikan lebih bagus terarah gitu sama kota. Kalau misalkan yang lainnya sih apalagi ya? Namce sih, Namce ada Studex Jir kayak Bosa gitu. Kan itu kan bagus Jir. Ada namanya Studex yang bisa ngajak anak-anak itu keluar Eropa. Ke Eropa ya Jir. Keluar Eropa. Maksudnya ke Eropa. Itu bagus, tapi ya ada budgetnya juga. Misalnya kalau gitu berarti jika kalau misalkan negeri kayak gitu berarti fasilitas dari sekolah negeri itu baik, pendidikannya bagus, dia memang terakreditas A gitu, kayak sekolah-sekolah pada umumnya Bejir nggak sih? Ya gitu sih paling negeri-negeri. Gila. Kalau kita kan udah bahas dari daerah-daerah Jawa nih. Kita ke teman kita nih yang dari daerah Sulawesi. Bagaimana menurut Budara tentang sekolah yang bagus tentang sekolah negeri yang bagus itu kayak gimana? Ya, yang fasilitasnya bagus, terus agamanya dianggap rata semua gitu. Yes. Apalagi ya? Oh ya, semisal kamu kan dulu sekolahnya sekolah swasta. Kalau milih sekolah swasta kenapa gak sekolah negeri aja? Gak tahu, malas. Dia malah sekolah negeri. Itulah betapa tidak terkenalnya sekolah negeri di kita. Betapa buruknya sekolah negeri di kita. Jangan hanya kota yang memiliki sekolah negeri yang bagus. Itu desa-desa, kecamatan, kabupaten, liatin dong, biarin mereka punya sekolah negeri yang bagus. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bagus. Betul Jir. Bukan hanya orang berduit yang bisa masuk sekolah swasta. Ya terkadang orang negeri juga kagak punya Jir. Iya. Oh, kalau boleh jujur nih Noel, kamu waktu SMP kan ngapa milih sekolah negeri? Karena kayak misalkan banyak pilihan lah. Ngapa kamu SMP swasta di kotaku saat itu hanya 2, Katolik dan Kristen. Si SMP Katolik ini murid-muridnya bermasalah, guru-gurunya juga bermasalah. Nah gitu guys. Jadi belum tentu sekolah Kristennya sepi. Oh ya betul. Ya tapi gitu ya guys. Juga kadang sekolah swasta juga kadang ada trouble juga. Ya nggak semua sekolah itu punya masa yang bagus, terus juga punya masa lalu yang jelek. Cuman yang pasti nama sekolah swasta juga udah lebih terkenal kadang-kadang. Karena banyak kan gini guys. Banyak yang misalkan orang tua ya, misalkan agama yang lain tuh, misalkan swasta dia tuh Katolik, dia tuh agama yang sebenarnya Muslim. Tapi dia malah milih ke sekolah swasta Katolik karena di situ dia mencari satu hal guys. Pendidikan yang pendidikan bagus. Karakter sama pendidikan, nah itu dua itu. Ya. Karena pendidikan karakter penting buat anak-anak di masa depan, penting banget. Apalagi sekarang juga banyak anak-anak yang gak punya adab gitu. Ya, betul, ditantang, orang tua ditantang. Ya terkadang tuh agama tuh baik dalam mendidik karakter, cuma jangan berlebihan. Kamu juga harus tahu namanya kenegaraan gitu loh. Penting itu. Kenegaraan. Iyalah. Kau ke taman negara, kau misalkan terlalu agama banget, badan misalkan ini Indonesia dah. Hidup. Dah hidup gak jelas itu. Hidup Jokowi. Ya gitu lah. Tapi ya gitu lah guys. Jangan terlalu agamis lagi anjir. Jangan terlalu fanatik terhadap Ya, agama lagi agama. Itu aja guys yang kita bahas dari negeri. Ya mengapa negeri itu banyak terlalu condong ke muslim dibanding maksudnya semuanya rata gitu. Dan kita juga punya harapan nih buat sekolah negeri dari kita yang bersekolah di swasta, yang kita mengeluarkan duit demi mendapatkan pendidikan yang baik. Yes. Harapanku bagi sekolah negeri itu semoga kalian di masa depan, entah di masa kapan, ini di masa depan, generasi Indonesia di masa depan bisa mendapatkan pendidikan gratis yang bagus dengan para pengajar yang bagus. Ya Europe sir. Kita ambil contoh seperti negara-negara di, nggak usah jauh-jauh, Europe, Jir. itu deh. Jepang jir. Singapura.
Mereka Haji Mas teh. kan bagus-bagus semua gitu loh. Kondisi Pak. Kalau Mas Bimo apa harapanmu terhadap sekolah negeri di masa depan? Lebih ke pendidikannya sih yang dibikin bagus lah. Karena negara tuh nggak mungkin, apalagi pemerintahan lah harusnya tuh bisa lebih sama ratakan lah pendidikan di kabupaten, apalagi terutama tuh apalagi fasilitas sekolahnya kan. Banyak kan anak tuh banyak kan orang tua lebih memilih fasilitas sekolah yang baik dibanding yang jelek. Ya negeri itu sebenarnya tuh juga banyak berkurang guys. Contohnya di mana ya? Solo tuh di mana itu? Di luar Jogja tuh banyak sekolah negeri yang kekurangan murid dikarenakan juga fasilitasnya jelek, juga pendidikannya jelek. Banyak kan lebih tertarik ke swasta. Nah dari situ tuh harusnya pemerintah ngambil solusi atau sebuah pencegahan agar negeri itu nggak musnah, tapi tetap berjalan dengan baik dengan cara ya tadi pendidikannya dibagusi, fasilitasnya dilengkapi agar orang tua tuh terjamin pendidikan anaknya di masa depan gitu guys. Jadi Kalau dari Mas Daren punya pendapat gak? Sama kayak Bimo. Sampai apa itu? ya tadi itulah. NPC jir. Ya semoga ya kita juga bahas fasilitas sama pendidikan sih, nggak cuma kita bahas tentang mengapa negeri itu banyak kan lebih ke muslim, kita juga bahas pendidikannya gimana, karena negeri itu penting banget buat Indonesia, apalagi kita kan berpancasila bejir, kita punya ideologi Pancasila. Sebenarnya faktor pendidikan itu juga Penting pengaruh kenapa banyak sekolah negeri yang lebih budaya condong ke Islam, lebih ke agama, gitu loh. karena nggak punya pendirian. Pendirian tuh penting bro. Ini Nggak nggak punya rasa solidaritas gitu terhadap sesama kita. Ada orang tidak agama ngomong agama itu jelek, agama kita yang paling benar, ya udah ditelan aja gitu loh, nggak berpikir kritis. Yes betul. Diterima apa adanya. Harus diterima bro. Ya itulah harapan kita buat sekolah negeri. Semoga Indonesia menuju generasi emas tuh 2025 terjalin ya guys. Maksudnya dengan Benar-benar terjadi gitu. Nah, semoga pemerintah sekarang juga banyak kan cemas, bukan emas tapi cemas. membenahi dirinya gitu loh. Gak korupsi terus. Nah ya, Hidup Jokowi. yes, jangan korupsi. Korupsi itu bikin juga salah satu faktornya gitu. Fasilitas terpotong. Oke, itu saja kita bahas dari SMA lagi, sekolah negeri Ya, sekolah negeri. di pinggir-pinggir beberapa peminggiran kayak kabupaten dan lainnya lah itu. Sekian dari kami. Terima kasih Terima Bejir. kasih. Dan jangan lupa video ini tidak disponsori oleh Tongji. Iya, Tongjinya udah habis punya aku Bejir. Ini bukan sponsor video kita. Hanya Tapi tonggak video. dia pengen. Ya itu aja dari kita. Bye. Terima kasih, bye bye.